ada pada diri Anda itu adalah roh dari Tuhan atau roh dari setan yang ada dalam diri Anda nih? Roh Kudus, Makanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami itu Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Bisa Al-Quran. dikatakan tiga, Allah Tritunggal, Nah, itu Allah, antikristus. Bapa dan Roh Kudus, tahu? Maaf, Roh Kudus Saya itu bukan hanya ada di Islam. antikristus. Kamu paling sering selingkuh di belakang istrimu. Jujur. Jujur kau, jujur. Apa tuh? Berapa perempuan sudah kau tiduri di belakang istrimu? Jawab. Jawab. 100. Gitu dong. Gitu. Memang Kristen itu satu istri di rumah, tapi di luar kerjanya jajan. Kenapa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ada besar, silakan. Oke, saya mau tanya, Abang. Iya. Menurut Abang, Islam agama yang paling benar? Iya. Oke. Jadi kitab suci itu palsu. Gimana Bang? Gimana? Ada suara kresek. Kitab suci itu tidak benar menurut Abang. Kitab suci mana? Kitab suci itu kitab Alkitab. Oh, kalau dikatakan itu firman Tuhan, ya bukan. Tapi kalau dikatakan karya manusia yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, ya kita hargai. Itu benar. Tapi kalau sampai status sebagai firman Tuhan, langit dan bumi, enggak. Untuk dikenali Yesus aja enggak, apalagi sebagai status firman Tuhan. Oke, sekarang saya mau tanyakan logika Abang. Ya. Kecil suaranya Bang. Saya mau tanya logika Abang. Boleh. Oke. Kalau Yesus itu sudah datang dan murid-muridnya Yohanes, Markus, Lukas yang menulis Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab itu sudah ada yang saksi mata Yesus itu murid-murid Yesusnya. Matius, Lukas, Yohanes, mereka itu semua saksi mata Yesus. Jadi mereka yang tulis Alkitab itu. Jadi sudah 6 abad, 7 abad baru Al-Quran itu datang. Ya, saya jawab. Sudah secara resmi sudah disimpan oleh murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan mereka harus tertulis dalam kitab suci itu. Artinya dalam Al-Quran itu datang pada abad ke-6 ke-7. Apakah Al-Quran itu yang lebih benar atau kitab suci yang orang-orang yang saksi mata dengan tidur dengan Yesus, berjalan dengan Yesus itu palsu? Saya tanyakan di mana logikanya? Iya, Anda suaranya kecil, Abang, kecil. Oke, saya jelaskan ya. Nabi Muhammad tidak ada di TKP, tempat kejadian perkara. Nabi Muhammad tidak ada pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya. Jaraknya ratusan tahun, jauh, kurang lebih 600 tahun. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari Sang Yang Maha Menyaksikan, yaitu Allah. Allah yang menyaksikan segala sesuatunya yang terjadi terhadap Yesus, memberitakan kemudian kepada Yesus. Yesus menceritakan di dalam Yohanes 16 nomor 12, 13, 14, ketika datang roh kebenaran itu, dia akan mengingatkan engkau terkait apa yang pernah kukatakan kepadamu. Dan ketika ia datang, ia memuliakan aku. Nah, Nabi Muhammad memang gak sesaman Yesus, tapi informasi tentang Yesus Nabi Muhammad dapatkan dari langit, yang maha menyaksikan, yang menyampaikan kepada beliau melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq.
Nah, sedangkan Bible memang sesaman Yesus, sesaman, tapi tidak dikenali oleh Yesus. Catatan mereka tidak mendapatkan verifikasi, tidak mendapatkan validasi, tidak ada legitimasi pengesahan dari Yesus, itu nggak ada. Tetapi memang hidup di zaman-zaman Yesus. Catatan mereka bukan dari Tuhan, tetapi dari hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak diketahui. Siapakah orang yang menjadi sumber materi mereka? Contoh Lukas. Lukas menceritakan tentang Yesus. Yesus diceritakan oleh Lukas. Lukas tahu dari mana informasinya? Dari Tuhan? Bukan. Lalu dari mana? Kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak dikenali. Dikumpulkan Lukas, disusun Lukas, lalu dipersembahkan kepada Theophilus. Lebih akurat yang dari Yang Maha menyaksikan daripada dari manusia. Jadi begini, Suaranya kecil. begini. Ya, Tadi Muhammad lebih tahu kehidupan Yesus. Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Muhammad nggak melakukan penelitian. Nabi Muhammad mendengarkan dari Allah melalui Roh Kudus. Dari mana dia tahu kehidupan Yesus selama ini? Lah, kan udah aduh, Anda nggak punya kuping ya? Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui Roh Kudus. Peristiwanya terjadi di mana? Terjadi pada masa Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel. Anda ngerti tidak? Apa yang dituliskan Al-Quran adalah pernyataan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad melalui apa yang disaksikan oleh Yang Maha Menyaksikan, lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nabiku jauh dari masa datang kepada nabiku berasal dari Allah, dari Tuhan. Lukas, jaraknya antara Yesus dengan Lukas ditulis antara tahun 60-an sampai tahun 80. Lukas menuliskan itu, jaraknya memang dekat. Tapi Lukas tidak ada dari Tuhan apa yang diceritakan, melainkan dari hasil penyelidikannya dia sendiri. Kira-kira akurat mana? Dari manusia yang bersaksi atau dari Tuhan langit dan bumi? Akurat mana menurut Anda? Yang jelas sahabat tidak akurat. Ya, akurat dong. Al-Quran berasal dari Allah. Lukas berasal dari mana Lukas? Beritanya Lukas itu dari mana, Bang? Jadi Al-Quran itu dari Allah. Yes, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Inilah wahyu, inilah cerita, inilah sejarah yang aku wahyukan kepadamu sebagai sejarah gaib yang kau tidak ada pada saat kejadian, tapi aku wahyukan, aku beritahukan, in huwa illa wahyu yuha kepadamu. Nah, Lukas menerima cerita Yesus dari mana? Siapa saksi di situ kalau Muhammad terima Al-Quran itu? Siapa saksi di? Ya, buktinya ada sampai kepada Nabi Muhammad sampai Al-Qurannya. Siapa saksi kalau dia terima Al-Quran itu? Siapa saksi? Ya, buktinya Al-Quran ini dari beliau. Al-Quran dari Nabi Muhammad. Jadi Anda bilang Al-Quran itu dari Allah sendiri kepada Muhammad. Jadi Iya, Allah berikan kepada dia, siapa yang saksi di situ? tidak bisa ada saksi. Kok bisa ada saksi? Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, siapa saksi melihat Nabi Musa menerima Torah? Jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa saksi? Siapa saksi melihat Musa menerima Taurat? Oke. Garu. Siapa, Bang? Sebut. Mungkin dari sini saya kurang apa ya? Enggak ada yang melihat Nabi Musa menerima Torah, enggak ada. Dia menerimanya di atas bukit.
Bukit Sinai, Gunung Sinai. Tidak ada yang naik ke atas, cuman dia sendiri. Gak ada saksi, hanya Allah dengan Nabi Musa dan malaikat. Begitu juga Nabi Muhammad, gak ada saksi, hanya ada Allah, malaikat dan Nabi Muhammad. Nah, Lukas, informasi dari mana Lukas terima? Dia muridnya Yesus. Siapa? Siapa? Muridnya Yesus tuh. Siapa muridnya Yesus? Kalau cuma ngomong, mana buktinya? Kalau Lukas bukan murid Yesus kan? Bukan. Siapa bilang Lukas muridnya Yesus? Di mana tertulis? Tunjukkan sama saya. 10 juta kalau ada ayatnya Yesus punya murid bernama Lukas. Di mana tertulis? Satu ayat 10 juta. Jadi surat kabar yang Anda terima lantas Anda katakan itu kitab suci, itu tidak ada pembuktian akuratnya, validasinya dari Yesus. Yesus penerima firman. Yesus ada sampaikan ke Lukas gak? Nggak ada. Lukas menulis tahun 60-an. Yesus sudah tak ada di bumi. Lukas menuliskan, coba Anda lihat Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya. Setelah aku menyelidiki, maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali untukmu. Gimana dong? Hasil penelitian disusun kembali. Kalau Al-Quran, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika, demikianlah aku wahyukan kepadamu berita gaib terkait dengan apa yang pernah terjadi, padahal engkau tidak ada di sana, engkau tidak bersama dengan mereka. Saya tadi tanya itu kesaksian Yesus itu. Ya, siapa yang menyaksikan Lukas menerima berita-berita itu? Paulus lagi. Paulus menulis tahun 58 mulai. Siapa lagi yang menyaksikan Yesus datang ke Paulus? Siapa? 13 kitab Paulus karang sendiri. Bukan wahyu dari Tuhan. Tak ada malaikat datang kepada siapa? Paulus. Tidak ada kemudian Gabriel datang kepada Paulus, itu nggak ada. Tidak ini saya tanya kesaksian. Suaranya kecil bang, suara kecil. Kesaksian Yohanes sama Yesus itu. Siapa? Yohanes. Yohanes murid Yesus. Yohanes murid Yesus, ya, anak Zebedeus. Tapi pengarang buku Yohanes bukan murid Yesus. Coba saudara baca di Yohanes 21 nomor 24. Coba dibaca. Ya, dengarkan juga kepada saya, mana tahu saya salah. Silakan. Tidak ada Bible di sini, hanya dalam. Waduh, ini yang bahaya ini. Susah buka di sini. Silakan buka dulu, bacakan kepada saya. Saya juga ingin tahu. Mana tahu Roh Kudus saya membisik sesuatu yang tidak sesuai. Silakan. Saya bilang tidak ada Bible di sini, tidak ada. Nah, saya bacakan kalau gitu. Yohanes 21 nomor 24 dikatakan begini. Dialah murid. Penulis buku Yohanes mengatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Dan dikatakan, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Penulis Yohanes mengatakan, dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini dan telah memberikan kesaksiannya, dan apa yang menjadi kesaksiannya itu adalah benar. Dia tidak mengatakan akulah murid, tapi dialah murid. Berarti pengarang Yohanes bukan murid Yesus.
Cuman orang Kristen ini gak belajar. Kenapa? Abang siapa? Hah? Saya tahu abang siapa? Tidak ada yang tahu siapa penulis buku Yohanes. Dan ingat, nanti di abad keempat baru buku Yohanes itu diberi nama Yohanes, kitab Yohanes, biar dianggap bahwa itu tulisan Yohanes. Sebelumnya nggak ada namanya. Ya, Al-Quran siapa yang tulis? Al-Quran sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad memberikan validasi. tadi bilang Al-Quran tuh Allah sendiri yang kasih ke Muhammad, kok teman-teman Muhammad yang tulis lagi? Kan datang Roh Kudus, datang tuh, in huwa illa wahyu yuha, turun wahyu itu ke kalbu beliau. Baca di dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatan nabi tersebut dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Jadi tidak ada saksi karena dia datang dalam mimpi nabi, tidak ada saksi karena dia melihat kenyataan-kenyataan tentang kewahyuan hanya nabi tersebut. Nabi Muhammad datang padanya wahyu. Setelah datang padanya wahyu, dia sampaikanlah wahyu itu kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Nah, sedangkan Yesus Dalam Al-Quran Allah bisa perintah orang kawin sama umur 6 tahun, 9 tahun. tak ada dalilnya, tak ada dalil. Nggak ada dalilnya. Yang benar di dalam kitab Bilangan 31 nomor 40, ambillah anak bayi yang masih perawan untukmu. Bilangan 31 nomor 40. Kalau dalam Al-Quran nggak ada dalilnya kayak gitu. Aduh, parah ini, parah. Jangan mau ditipu sama misionaris, kawan. Jangan mau ditipu sama misionaris. Belajarlah Islam pada sumber yang benar. Kalau di Bible, Anda buka nanti di Bilangan 31 nomor 40, ambillah anak-anak belia, anak-anak kecil yang masih perawan untukmu. Apa? Al-Quran suruh bisa menikah ya istri 3 atau 4 atau. Nah, kalau di Kristen malah nggak ada batasannya. Nggak ada batasan di Kristen. Malah nikah di Kristen tuh nggak ada, yang ada kawin. Coba carikan saya data di dalam Bible. Kristen, jemaah Kristen, umat Kristen selain imam diperintahkan cukup satu istri. Kalau ada 10 juta satu ayat. Kalau ada perintah dalam Kristen cukup satu istri, 10 juta satu ayat. Kecuali kepada imam, selama dia menjabat dia nggak boleh 2 istri, harus nggak boleh satu, harus lebih, tidak boleh lebih dari 1. Ayatnya ada, Tunjukkan. tapi dalam bahasa saya kurang ngerti. Timnya balas ya anak. Nggak ada satu istri di Kristen, itu nggak ada. Yang ada malah berlipat ganda. Ada dalam Bible itu tertulis begini. Saya translate dari apa yang disatukan Tuhan. tertulis begini. Kalau laki-laki bisa menikahi lagi kecuali Cerai. istrinya selingkuh atau Ya sudah. Tidak. Mana dalilnya cukup satu istri, mana di Kristen? Di dalam Lukas 18 29 sampai 30 Yesus berkata begini, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Lipat kali ganda itu berapa? Bang, berapa kalau lipat kali ganda? Kalian Kristen tidak pernah baca Bible, cuman dengarkan khotbah di gereja doang. Kami yang umat Islam ini yang menguasai Bible, karena ingin menyelamatkan kalian supaya kalian itu jangan diperbodoh.
Kami yang paham. Kami yang bodoh kalau ada Al-Quran itu hanya duplikat kitab suci Alkitab. Oh mama ilmu dari mana lagi itu didapatkan? Ilmu dari mana lagi Al-Quran duplikat? Siapa yang menduplikat? Karena dalam Bible itu sudah tertulis. Apa yang tertulis di Bible? Yang ada orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Itu yang betul. PL itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Diambil. Dicomot satu kitab terjemahan dari agama Yahudi masuk ke Kristen. Itu yang betul. Setelah masuk ke Indonesia, Bible mengambil istilah-istilah dari Islam, dari Al-Quran. Itu yang betul. Mungkin dari istilah-istilah dari kitab suci Alkitab. Enggak, Alkitab itu dari Quran. Yesus sendiri adalah Alkitab itu. Karena Enggak ada. Alkitab itu bahasa Islam. Nanti di Indonesia baru penjajah mengambil kata Alkitab untuk dipakai nipu umat Islam. Tidak ada kata Alkitab itu di Kristen sebelum ada penjajah masuk Indonesia. Enggak ada. Yang ada Biblos atau Bible atau Holy Bible atau Tabiblia. Tabiblia dalam bahasa aslinya. Pertama kali disebut Tabiblia. Apa artinya Tabiblia? Kumpulan buku-buku. Al-Kutub atau Kutubun dalam bahasa Arab. Bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Oke. Kita masuk tema atau gimana? Antikristus. Nah, penjelasan abang tadi tidak sesuai dengan. Ya, Anda kan Kristen, maklum. Gimana, masuk ke tema atau gimana? Yang mana? Jadi abang, saya kan tadi hanya tanya logika abang saja. Karena kalau masuk tema itu saya juga kurang. Ya sudah, saya kan sudah menjelaskan abang, saya sudah jelaskan. Lagian juga Anda kena pelanggaran ini dari TikTok karena Anda merokok, kena pelanggaran. Istirahat dulu daripada nanti akunnya kena blokir dari TikTok. Maaf, saya turunkan sebelum diblokir sama malaikat maut. Silakan saudara Kristen yang lain yang masih mau belajar. Silakan, biar kalian tahu siapakah antikristus itu. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Katolik Protestan. Katolik Protestan, Bang. Ya. Protestan. Protestan. Buka kameranya, silakan, Bang. Ya, tunggu dulu. Nanti dibuka. Zuma Lukas 2 ayat 11 jelaskan Zuma. Ya, Lukas 2 ayat 11 gimana kamu? Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib apa? Jangan masuk ke situ dulu. Jangan kamu masuk ke situ dulu semua. Jangan masuk ke situ dulu. Sambal aja semua. Kurang aja. Semua. Yang lahir apa? Yang mati di atas tiang salib apa?
Cuma Yang lahir apa? Tuhan, Yang mati di atas tiang salib siapa? jangan masuk ke situ. Kita sepakat dulu baru masuk ke situ. Sepakat dulu. Yang lahir Jangan apa? masuk. Tuhan, Yang mati di atas tiang salib siapa? jangan masuk ke situ. Semua bangke. Gila. Yang lahir siapa? Tuhan, Yang mati di atas tiang salib siapa? jangan masuk ke situ. Semua anjrit. Kelas semua masuk ke situ. Gimana orang mau masuk ke situ? Jangan masuk ke situ dulu. Sepakat dulu, baru kita masuk ke situ. Yang lahir apa? Tuhan, Yang mati dibunuh tentara Romawi siapa? anjrit. Jancok semua ini, jancok yang semua, jancok semua. Senang aja. Kristen kehilangan Tuhan, mati dibunuh. Parah. Aduh. Jadi Tuhan yang mati. Jangan masuk ke situ dulu. Setiap yang lahir. Nggak boleh. Yang lahir Tuhan, yang mati. Hah? Yang mati siapa? Tanya ayam. Tanya ayam. Tanya ayam semua, tanya ayam. Ayam. Yang mati apa ayam? Nah itu. Jawab ayam. Parah kalian. Jawa. Parah kalian ini. Parah. Masa Tuhan mati weh? Sepakat dulu. Sepakat Iya, dulu saya kita. sepakat. Saya ikuti irama kalian. Tuhan kalian lahir. Lalu Oke. yang mati siapa? Berarti Di ada atas salib. ayatnya. Berarti dia Tuhan dong. Nah, karena kamu sudah mengakui. Terus yang mati siapa? Nah, semua sudah mengakui, guys. Iya, yang mati di atas tiang salib siapa? Ya, Yesus. Tuhan nggak? Tuhan. Tuhan Yesus Iya. buruk kali. Kau semua bangke, kau bangke. Malah kau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Memang begitu. Setiap yang lahir itu Memang begitu ceritanya. Tolol dengan punya akal harus mati. Tuhan mati harus punya akal Gara-gara katanya. tiga hari. Ya, memang harus mati dia. Nah, Tuhan harus mati. Mati dia yang lain. iya memang ceritanya kayak gitu gimana? Mau gimana kamu? Mau Jadi gimana? Tuhan mati. Jangan. Dirinya cuma. Tuhan mati. Biar abang ini yang bicara di atas. Jelaskan abang. Jangan gara-gara 3 hari mati selamanya rupanya. Beberapa dalam pengetahuanmu tentang kita cuma jawabmu itu kayak dari tahu dari mama gila. Tuhan mati serius. Suma. Al-Quran Jangan begini semua. ceritanya kayak gitu gimana? Tuhan mati Gini. serius. Nah, seberapa dalam pengetahuanmu tentang pencipta? Iya, pencipta mati. Nih, seberapa dalam pengetahuanmu tentang pencipta? Iya, sudah selesai. Kita udah final. Yang lahir pencipta, yang mati. Kan kau kan cuma satu ayat dalam ini. Otak-otakmu cuma satu didiknya. Kan cuman Lukas 2 nomor 11 yang dibawa kawan kita ini. Emang ada data lain yang dibawa? Kan cuman itu doang. Itu membuktikan. Suma. Jadi yang Muhammad tahu baju. Gini cuma. Sekarang kita Dengarkan. jujur aja. Sekarang Yang jangan mati ada dibunuh bohong. tentara Romawi ini Alkitab Tuhan mana atau ada bukan? bohong? Nih, Alkitab mana ada bohong?
Iya, jujur Bibel. Itu bukan. Makanya aku tanya sama lo, yang mati dibunuh tentara Romawi siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus Tuhan Berarti Yesus. Tuhan mati. mati dalam 3 hari. Wah, lalu yang menjaga alam semesta siapa? Bah, buruk kali kau. Badannya yang mati, badannya. Semua. Badannya yang mati, rohnya tidak mati. Tidak mati, buruk kali Berarti kau. stroke. Kalau mati badannya, kami juga ini mati. Tidak punya apa. Berarti kena stroke. Berarti kena stroke. Kena itu. Buruk kali kau. Dagingnya mati, rohnya tidak. Kau nya itu. Sama kamu. Gini Kamu sudah cuma. gila ya. Dagingnya mati, rohnya tidak. Coba dulu dengarkan. Tuhanmu kena stroke. Coba dulu dengarkan. Kau kena. Bodoh kau semua Ya, bodoh. Gini, kau aku sendiri tahu. menjawab. Tuhanmu daging, Yesus yang lahir, Yesus Yang bilang Tuhan. stroke. Yang Ini bilang kepunya Terus roh saja habis dia. itu dagingnya mati, terus Dan rohnya dagingnya- masih hidup. Ya. Dan mayatnya Manusia nggak yang ada. mati dagingnya Apalagi tapi rohnya. rohnya masih hidup itu namanya stroke. Bampuki kau cuma bampuki. Bampuki kau. Cuma ngajar kau. Ya ampun, sampai Ini dulu, Mak. segitunya mempertahankan ajaran yang Aku kayak bertanya gini. dulu, jangan dulu ketawamu. Kayak enggak pernah kau ketawa kau. Kau yang membuat aku kayak gini. Tadi aku nggak ada tertawa. Kawanmu inilah yang bilang Tuhan mati, bukan Iya, aku. berhenti dulu ketawamu. Jadi Tuhanmu mati atau kena Gimana, stroke? Nah, Mati. Mati. Tuhan mati kan? Ya. Nah, lalu yang mengurus alam semesta siapa? Ya terserah kau lah semua. Kok jadi aku? Kau ini bodoh kau semua. Bodoh kau. Kau bilang pula aku bodoh. Yang mana yang oh ya, bodoh sebenarnya? Nah, dia nih? ajar dulu kau. Dia ajar dulu kau, Wara. Dia ajar dulu kau. Oh. Coba bang. Coba. Berani kau udah ada bohong di sini. Alkitab enggak ada bohong-bohong. Ya udah buka kamera, silakan kita masuk tema. Jangan kau pamer lagi Tuhan kau mati ya. Bagus itu. Jadi ini dah temamu ini kan? Temamu Buka ini. kamera, iya buka kamera dulu bang, silakan. Tunggu, gelap di sini gelap. Enggak ada lampu. Untuk itulah kalau ajaran Paulus begitu. Sudah sekali Buka berbohong. kamera gini. bang. Buka kamera. Buka kamera. Namanya kan antikristus. Buka kamera dibilang Gimana pengetahuanmu tentang antikristus ini? disamber nanti sama moderator turun. Enggak nampak Itulah. juga mukaku. Ini gelap ini. Kalau aku nggak bisa launching aku. Buka kamera, buka. Enggak mau, enggak bisa gelap ini. Mau diskusi atau mau turun? Turun enggak apa-apa. Oh ya udah turun bang. Sayang sekali padahal materinya bagus. Bukan enggak? Enggak berani kau ngomong. Bukan enggak? Dulu magermu. Masker pula. Nah, jadi Gimana bang? Nah, Lukas 2 ayat 11. Ayo. iya, pada hari ini telah lahir bagi Kristen Iya. juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan dulu. Ya, sudah. Stop. Nah, yang mati di atas tiang salib siapa? Stop dulu semua. Berarti sudah ada ayatnya bahwa dia itu Tuhan gitu. Iya, mau maksudnya. 1000 ayat, mau 2000 ayat, kalau endingnya tidak mengenakan, buat apa lahir? Kalau ujung-ujungnya mati dibunuh tentara Romawi. Itu menjawab yang sering ditanyakan umat Islam bahwa mana ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, nomor 36 itu dalilnya. Yahudi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Kenapa ribet? Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan. ya betul. Nah, ada berapa Pintar juga Tuhan? kau. Ada berapa Tuhan? Nah, ada berapa Tuhan? Yang mana yang satu itu? Yesus Kristus. Lah, dia jadi Tuhan, yang membuatnya menjadi Tuhan adalah Allah. Gimana ceritanya? Satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen. Begitu ya? Ya. Ya udah.
Ketawa lagi semua. Aku berlindung kepada Allah semua. Turunanku 7 turunan sampai seterusnya yang menjadi agama Kristen. Gila benar. Jadi satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen. Itulah keunikan kita beriman semua. Ada pula keunikan beriman. Lah, memang susah dimengerti sama IQ rendah. Tuhannya Yahudi membuat Tuhanmu menjadi kalian dibuat. Itu intinya di sini sudah ada ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan yang dilahirkan manusia. Sekarang yang mana yang lebih tua, yang melahirkan atau yang dilahirkan? Ya tua yang melahirkan lah. Berarti Maria lebih tua dari Yesus. Kalau segi kemanusiaan ya iya. Iya. Katanya yang lahir apa? Yang lahir Tuhan. Nah, yang lahir ini lebih tua mana dengan yang melahirkan? Lebih tua yang melahirkan. Nah, berarti Kalau Maria lebih tua daripada Tuhanmu. Tapi kalau segi kemanusiaannya, Kan lahir Tuhan. Yang lahir manusia itu ya. para manusia yang mewujudkan Tuhan atau apa? Mana yang benar ini? Mana yang betul? Yang ya itu. Udah aku bilang kan, agamamu itu irasional dan masuk akal. Ini yang di bawah ini ngetik-ngetik ini ya, ini ngehujat semua ini. Kok mengucit orang cuman tertawa pun? Masa ada Tuhan lahir habis itu dipantek sama Romawi? Aduh. Tuhan itu kau bikin main-mainan. Tuhan lebih tua mamanya dari dia. Tuhan Itu dibunuh manusia. Tuhan dari dilahir segi- kau. Menghina dari kali segi kalian ini. Aduh. Kalian ini sangat menghina. Kemanusiaannya. Kok ada Tuhan dari segi kemanusiaan? Tuhan punya segi manusianya. Iya, maksudnya dia kan berubah menjadi manusia. Kok Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ya, dia kan maha kuasa. Jadi ketika dia berubah menjadi bukan Tuhan, apa namanya? Ketika Tuhanmu berubah menjadi bukan Tuhan, apa namanya? Ketika Tuhan berubah menjadi manusia. Iya, berarti dia kan berubah menjadi bukan Tuhan. Kok berubah menjadi bukan Tuhan? Manusia Tuhan gak? Dia kan berwujud manusia. Iya. Sekarang kalau dia berubah menjadi manusia, itu berubah jadi Tuhan atau berubah jadi manusia? Sabar. Bangkit ya semua. Sampai mati kau. Apa pula aku yang kau sumpahi? Kau dikutuk sama Tuhan itu. Masa Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ilmu dari mana? Gimana cara jelaskannya ya? Pusing juga saya. Soalnya kamu tanyanya ke sana, ke sini, bikin pusing lah. Ikuti saya. Angkat tangan satu. Asyhadu. Hah? Wah, Daripada kau gila. Asyhadu. sabar dulu semua. Maksudnya begini, kamu yang bikin pusing. Bagaimana tidak pusing orang menelaah tentang konsep Tuhan itu pakai akal. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, kata Yesus. Masa lupa? Jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan, pendekatan yang harus kita gunakan adalah pendekatan ilmiah yang harus kemudian difilter oleh akal. Bagaimana Tuhan lahir dari rahim manusia? Gimana yang bisa terima itu? Tuhan menjadi bayi imut, menjaga alam semesta ini bayi imut. La haula wala quwata illa billah.
Berhentilah. Hanya gara-gara tidak mau sujud sama Tuhan, kalian memilih memperbodoh diri. Padahal Tuhan sudah mengatakan hidup kekal itu apa? Gunakan akal. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yesus hanya utusan. Udah selesai. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Udah, titik. Kata siapa itu? Kata Yesus. Makanya Yesus sering berteriak apa? Wahai orang-orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu sah. Yesus mengatakan Yohanes 4:24, Yohanes 4:22, Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Nah, Yesus menyembah. Kenapa pula kalian menyembah? Karena kalian tidak mau tunduk pada Tuhan. Kalau masuk Islam kan tunduk pada Tuhan. Tiap hari sujud. Kalau di Kristen kan cuman salto-salto aja satu kali seminggu. Habis itu mimpi masuk surga. Masuk angin aja tidak. Sebenarnya aku naik di sini mau tanya itu Lukas 2 ayat 11 berarti Ya sudah udah. dibenarin sama Suma. Ya udah, Tuhanmu lahir, udah selesai. Tuhanmu lahir. Berarti ada ayatnya dong. Iya, silakan aja Anda, semakin Anda sesat, semakin Anda percaya, semakin Anda sesat. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Udah selesai. Gimana pula kenapa itu semua? Bilangan 23 nomor 19. Alamak. Tahu juga ini semua ini. Baru kali dia tahu. Namanya orang belajar. Tuhan bukan manusia, Yesus manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak Maria, anak manusia. Datang situ nyembah. Kan itu namanya blow on. Berarti utusan begitu. Ya utusan lah cumi. Misalkan kalau kita Kristen nih, percaya bahwa dia utusan, terus gimana? Kalau kamu percaya Yesus itu utusan, masuk Islam. Lah, kok bisa? Ada ayatnya nggak? Ya, Yesus yang mengatakan itu. Mana ayatnya mana? Dia mengatakan gini, Aku minta kepada Bapa agar Bapa menolong lain. Siapa penolong itu? Dialah yang akan menginsafkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, dan mengajarkan tentang keadilan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Itu ayat di mana? Ayat berapa? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes ayat 11 nomor 27. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes 16. Oke. Bahkan di dalam KPR 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo, siapa tuh yang datang setelah Yesus nabi? Ayo, imam-imam kepala mahkamah agama dan juga imam-imam di Yerusalem dan orang-orang Lewi datang kepada Yesus dan juga datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, apakah kamu adalah Elia atau kamu Mesias, atau jangan-jangan kamu adalah nabi yang akan datang itu? Ayo. Ahli Taurat dan imam Lewi menunggu nabi yang akan datang. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau adalah nabi yang akan datang? Bukan juga. Berarti ada nabi yang akan datang. Makanya Yesus mengatakan begini, kerajaan Tuhan akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan, ajaran Abraham, ajaran Ismail, ajaran Ishak, ajaran Yakub, ajaran Daud, Musa, ajaran Daud, ajaran Salomo, ajaran Yesus, bersinar sampai hari ini sudah 1400 tahun tidak pernah padam. Dinul Islam sentralnya di Mekah Al-Mukarramah.
kerajaan Tuhan yang tadinya berjaya di kota Daud akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ayo bang, ayo. Tapi ada katanya Muhammad di situ. Kalau ada nama Nabi Muhammad bukan nubuat namanya. Yang namanya nubuat, ramalan Nabi itu tidak menyebut nama. Tetapi siapa yang menggenapi itulah dia. Contoh Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulut nabi tersebut. Nah, nggak disebut namanya. Tapi harus ada tanda-tandanya gitu. Harus ada tandanya. Bismi Anoki, dia akan mengatakan segala sesuatunya itu dengan namaku, demi namaku. Nah, lihat Oh, Al-Quran. dengan namaku kah? Iya, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani-nya. Demi namaku. Nah, Al-Quran Nama apa? siapa itu? Nama Bismillah. siapa maksudnya? Nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Oh, bukan nama kayak apa? Demi namaku, demi pencipta langit dan bumi. Makanya Nabi Muhammad setiap baca Quran, Bismillah, demi nama Allah Kayak yang maha mirip-mirip pengasih, kisahnya Paulus ini ya. lagi maha penyayang. Gimana? Mirip kisahnya Paulus. Apa pula Paulus? Paulus itu nabi palsu yang dinubuatkan di Bible. Astagfirullahaladzim. Nah, Yesus sendiri yang dia pakai mengatakan. nama Yesus. Nah kan sudah dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa itu yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus? Paulus. Ya udah. Emang ada ayatnya itu bang? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius 24 nomor 5. Oke. Aku Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. saya mau Setuju? tanya pendeta nanti ini bang. Tanya pendeta, kalau perlu seret ke sini. Oke? Ada pendeta di bawah ini. Saya mau tanya. Iya, kita nekat pendeta. Nah, biar jangan diturun dulu bang, biar aku tanya dia. Boleh. Kita nekat dulu. Kalau terima terus perpuluhan dan bisa membela anjir. Iya, ini ada pendeta perempuan nih. Tapi gatal lagi kalau ini. Tidak nyangkut dia. Numpang lewat kayaknya. Banyak pendeta kayak kemarin. Serius itu bang, aku sering nonton. Nah, Iya. itu mah pendeta kampret itu. Mana ini teman-teman pendeta ini? Coba yang ini ya. Ya, kalau ada pendeta terus bisa dia apa? Jelaskan. Nggak bisa menjawab, bisa aku bisa pertimbangkan. Saya tahu. Jawab kita dulu ya. Ini aku kemarin cuma tanya aja sih, cuma itu ayat apa? Lukas 2 ayat 11. Ternyata Tuhan yang mati. Halo detektif, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan abang. Saya SIB. Apa? Saya SLB? Christian. Saya Christian. Oh Christian. Silakan. Ini ada kawan kita mau bertanya. Buka kameranya. Ya. Belum Silakan, dapat buka kamera. Ini sudah, nih sudah. Tinggal Anda terima, tersep dia. Enggak. Aku tanya saja yang arah kebenaran Yesus tuh. Adakah dia Kristen ataupun Muslim? Muslim. Muslim ya. Ya. Oke. So, satu pertanyaan saya untuk Abang Zuma. Oke, saya sebagai Kristen, dalam ajaran yang Kristen ajar dengan saya apa yang saya tahu, dia mengajarkan kedamaian dan tidak akan menghakimi mana-mana agama. Tetapi apa yang saya dapati pada Abang Zuma dan juga Edis TV, di mana-mana menghakimi setiap agama. Apakah itu ajaran
daripada agama kita. Yang kita anut itu ajaran. Baik. So, kejap, bagi saya peluang untuk bercakap. Nanti Abang Zuma huraikan. Oke. Apakah agama itu apakah agama itu kira macam memberi jaminan kita masuk surga ataupun neraka? Ya, Islam menjamin surga, Kristen menjamin neraka. Jangan teragu itu. Kristen satu-satunya agama yang menjamin pengikutnya masuk neraka. Sebab apa Abang Zuma cakap macam tu? Sebab Abang Zuma mengimani Islam. Saya mengimani Kristen. Masing-masing punya iman. Saya baca ini. Masing-masing punya iman. Saya tidak baca di Quran. Saya baca di sini. Kristen masuk neraka. Palit di sini palit. Itu apa? Bible. Apaan? Bible. Ya. Di mana dia cakap Baik. 1 Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, agama yang didirikan oleh ahli Taurat di luar Yudaism apa? Apa ulang? Jawab. Agama yang dibentuk, sekte yang dibentuk oleh ahli Taurat di luar Yudaism, sekte apa? Sekte apa? Tak. Ya. Coba ulang sekali lagi. Saya dengar. Agama yang dibuat oleh ahli Taurat, orang Farisi di luar Yudaism, itu sekte apa? Agama apa? Itu maksudnya sekte dia lah. Itu adalah orang Farisi. Bukan agama di luar Yudaism. Orang Farisi Farisi adalah salah satu. Ya, mereka adalah salah satu aliran dalam agama Yahudi, yaitu zaman Yesus. Nah, sekarang Dan agama apa yang dibuat oleh orang Farisi di luar Yudaism? Agama apa yang dibuat oleh Farisi di Yudaism? Ya. Ya, agama yang dibuat oleh orang Farisi tetapi berada di luar Yudaism perlu dibezakan istilahnya. Tidak ada nama agama yang diakui secara sejarah sebagai agama buatan orang Farisi di luar Yudaisme. Orang Farisi sendiri adalah sekte aliran dalam Yudaisme pada zaman Yesus. Iya. 1, tak kasih dalil. Di dalam KPR 24 nomor 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi. Dia adalah tokoh dari Nasorios, Nasrani. Si Nasrani ini nanti mendirikan sekte bernama Kristen. Roma 16 nomor 7, Paulus mengaku bahwa dia adalah penganut Kristen. Dalam KPR 11 nomor 26 di Antioquia, murid-murid Paulus pertama kali disebut Kristen. Paulus adalah orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Paulus adalah ahli Taurat. Filipi 3 nomor 5 sampai 8. Agama yang didirikan oleh ahli Taurat orang Farisi di luar Yudaism adalah agama Kristen. Kata Yesus, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan. Paulus, engkau menjelajahi daratan. Paulus mentobatkan orang, dia mentobatkan orang Roma Yunani penyembah dewa-dewa, masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang lebih jahat daripada yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tidak ada orang Farisi selain Paulus mendirikan sekte di luar Yudaism selain Paulus, cuman dia. Oke, saya nak hurai daripada satu persatu yang Bang Zuma beritahu. Silakan. Abang Zuma Boleh kata buka tadi, kamera? memang benar. Memang Buka benar kamera dulu. secara teks. Buka kamera dulu, Bang. Silakan. Nggak apa-apa, buka kamera aja, kita diskusi. Kan edukasi, memberikan ilmu
Kalau Iya. ilmu Anda bermanfaat, Kita nih- Anda silakan. Tak dapat. Tapi kalau macam contoh kan, kalau tidak boleh, kalau saya tidak buka kamera, bolehkah saya teruskan ataupun Nanti diturunkan? diturunkan sama moderator, Bang. Padahal ilmu Anda bermanfaat. Tidak apa. Saya huraikan yang ini saja. Lepas tu kita stop. Dan ada di last kali nanti saya akan bagi macam satu macam bukan nasihat, dan juga kita saling damai di antara Kristen dan juga Islam. So, apa yang Abang Zuma beritahu tadi, okey. Memang benar secara teks dia adalah perlu diluruskan supaya tidak bercampur antara apa yang di Alkitab katakan dan kesimpulan sejarah. Kisah Para Rasul 24 ayat 5, Paulus dituduh sebagai penyakit sampar. Anda sebut tadi sebagai pemimpin sekte orang Nasrani. Jadi istilah sekte Nasrani ini memang muncul dalam ayat itu. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antioquia murid-murid disebut Kristian untuk pertama kalinya. Itu ayat memang menyebut nama Kristian, betul? Okey, dalam Filipi 3 ayat 5, Paulus mengatakan dirinya orang Ibrani dari suku Benyamin, orang Farisi dalam hal hukum apa? Hukum Taurat. Dalam Filipi 3 ayat 6, dia mengatakan bahwa dalam hal ketaatan terhadap hukum Taurat, dirinya dahulu tidak tercelah. Itu dalam Filipi 3 ayat 6. Coba Abang Zuma buka. Jadi dalam Roma pula, saya akan buka satu-satu. Saya akan bagi tahu di Abang Zuma satu-satu. Roma 16 ayat 7, Paulus menyebut Andromi dan Yunas sebagai orang yang telah ada dalam Kristus. Sebelum dia, ayat ini tidak mengatakan Paulus mengaku sebagai penganut Kristen. Baca Okey. baca terus. Jadi dalam Filipi 3 dan tidak mengatakan Paulus adalah ahli Taurat. Roma Paulus 16 berbicara- nomor 7 jangan dipotong. Hah? Roma 16 nomor 7 jangan dipotong. Dibaca terus. Dibaca Coba, terus. Ya, Roma 16 nomor 7 bacanya kayak mana? Yang apa Roma 16 ayat 7. Ya. Okey, dalam dia cakap dalam dalam ayat tu, salam kepada Andronicus Yunis. Okey, saudara-saudaraku yang sepenjara dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Betul? Mau menyangkal? Hah? Anda mau menyangkal? Menyangkal dari segi? Anda mengatakan tidak ada kata Kristen di situ tadi. Yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ya. Lebih dulu teman sepenjara dia daripada Paulus jadi Kristen. Satu-satunya ahli Taurat dan orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang Roma masuk jadi pengikut agamanya, yaitu Paulus. Kalau ada yang lain silakan tunjukkan. Ulang lagi sekali. Satu-satunya orang yang mengaku Farisi, ahli Taurat yang menjelajahi daratan nyebrangi lautan hanya Paulus. Ada yang lain? Menurut Anda? Selain daripada Paulus? Yes. Yes, ada. Celak. Contohnya Siapa? macam Nikodemus. Nikodemus Pemimpin orang agama Farisi. Yahudi. Nikodemus orang Farisi. Iya, orang Farisi. Di mana Pemimpin dalilnya? orang Yahudi. Di mana dalilnya? Buka di Yohanes 3 dan 1. Silakan. Tunjukkan kepada saya Nikodemus orang Farisi. Coba buka. Bukanlah. Yohanes 3:1 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Terus Jadi ayat ini memang secara jelas menyebut dia sebagai orang Farisi. tolong tunjukkan Betul. di mana dia sampai di Roma. Hah? Tunjukkan. Apa itu? Dia sampai ke Roma. Siapa? Siapa? Nikodemus. Yohanes. Nikodemus. Hmm. Siapa yang sampai ke
Demah. Roma kan menjelajahi daratannya Brangus. Ayo. Dan apa nama sekte yang didirikan Nikodemus ini? Kan dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang ditobatkan Nikodemus? Pertanyaan Zuma tadi, sektenya kan? Oke, mana saja? Oke, kira buktinya. Oke, bukti dalam Alkitab memang tidak bukti bahwa Nikodemus mendirikan sekte dan agama tertentu. Oke. Tetapi Alkitab hanya memberikan beberapa maklumat tentang Nikodemus dalam Yohanes. Yohanes 3 ayat 1, Yohanes 3 ayat 2. Yohanes cuman Paulus. Hah? Cuman Paulus yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Cuman Paulus? Yes. Oke. Saya kira cukup, Bang. Oke lah, tak apalah Bang. Satu je, dengar lo, untuk last saya nak cakap, sorry, minta maaf, bukan kita kira macam menghakimi setiap agama apa-apa, cuma kita mengimani kita punya agama masing-masing. So bagi saya, bila saya tengok ataupun saya selalu datang di Zuma punya live, dan selalu di Edis TV, dan selalu di pendeta-pendeta, dan selalu juga di ustaz-ustaz. Saya akan membezakan, sebab saya dulu belajar apa itu Islam, apa itu Kristen. Jadi dua-dua saya belajar. So saya tak mengaku yang cakap kata macam Edis TV 13 tahun saya belajar Al-Quran dengan apa semua. Tidak. Saya masih orang awam, hanya berbekalkan apa yang saya belajar, itulah yang saya akan tunjukkan. Tapi saya tetap percaya dengan Kristen. Tapi saya tidak menghina dengan Islam, saya tidak menghakimi Islam, sebab Islam ni saya pun, saudara saya ada Islam, adik-beradik saya ada Islam, dan saya Kristen, saya pun. Jadi masing-masing punya percayaan, saling menghormati. So apa yang kita tunjukkan dengan umat kita ataupun kita punya orang-orang kawan-kawan apa semua, apa yang kita tunjukkan macam kita, itulah mencerminkan kita punya agama. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai, orang kata. Oke, terima kasih Abang Zuma. Jangan marah, jangan sakit hati. Itu cuma kita macam memberi pendapat. Oke, terima kasih Abang Zuma. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih semua. Ya. Oke. Sabar teman-teman, sabar. Dia tidak menghujat. Oke. Dia mau belajar. Sayangnya dia nggak buka kamera. Andai buka kamera kita diskusi panjang. Arab, macam kau pintar bahasa Arab aja kau. Arab. Maksudnya kau itu, jangan kau bahas agamaku, biarkan agamaku mengkristenkan seluruh Indonesia. Itu teknik Paulus. Di Arab. Kau kayak adiknya Komang ku tengok. Suruh itu lembaga Bible menghapus istilah-istilah Islam. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Zuma. Katolik Protestan. Buka kameranya Bang, silakan. Sekejap Ya. Tapi gelap. Sekejap, hidupin lampu. Nyalakan lampunya. Sekejap Oke. Zuma, saya mau tanya ini kan. Itu apa maksudnya itu bukti Kristen Antikris itu apa? Ya, buktinya jelas tertulis di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Iya.
Tapi Ada- tapi kalau yang saya tahu lah kan, bukti Kristen antikris nih, biasanya dia tak menolak Yesus. Orang yang menolak Yesus itulah yang antikris kan, betul lah? Ya, baik. Betul tak, Kita betul lah? ya. Ketika Yesus Oke. Cakap. Oke. Di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa ujilah setiap roh yang datang, apakah dia berasal dari Tuhan atau bukan. Jadi ketika Anda datang ke kami mengaku sebagai Kristen, kami uji apakah ini Anda berasal dari Tuhan atau Anda ini berasal dari nabi-nabi palsu, kan gitu. Tanda-tanda orang itu berasal dari nabi palsu, bukan dari Tuhan, adalah ketika ia tidak menerima dan tidak mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan. Apakah Anda mengakui Yesus berasal dari Tuhan? Kalau lah sebagai contoh dengan kamu kan, kalau saya datang jumpa kamu, kalau saya kata kamu Tuhan, saya berkata dengan kamu Tuhan, kamu percaya tak kalau saya Tuhan? Enggak percaya Kamu nggak percaya? karena Anda manusia. Ya, kalau saya datang jumpa kamu, kalau saya mengatakan kamu Tuhan, kamu tidak percaya kan? Enggak percaya. Kita baca dalil aja, Bang. Pakai dalil. Jangan pakai analogi kosong kayak di gereja. Ini bukan gereja. Dan ingat, Iya, ada paham. Anda sedang berhadapan dengan saya Muslim, bukan dengan jemaat gereja yang bisa ditipu. Paham ya? Kata 1 Yohanes 4 dikatakan begini. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah setiap roh yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Tuhan. Itulah antikristus itu. Sekarang tunggu dulu. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau dia adalah berasal dari Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, berarti Itu Anda Tuhan. antikristus. Anda antikristus. Bagaimana saya katakan diri saya ini antikristus? Kebayangkan. Kan dalilnya mengatakan antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Kutanya sama abang nih, Yesus itu Tuhan atau berasal dari Tuhan? Ulang lagi. Yesus itu Tuhan atau berasal dari Tuhan? Itu dari antikristus. Antikristus Antikristus tuh yang menolak Yesus. Iya, sabar dulu. Itu nanti saya akan jelaskan. Kalian inilah orang-orang yang menolak Yesus. Sekarang kita masuk ke data dalil dulu. 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap manusia yang datang kepadamu. Sebab banyak manusia-manusia palsu, nabi-nabi palsu yang akan datang. Kata Yohanes. Nah, siapakah yang berasal dari Tuhan? Orang yang berasal dari Tuhan. Dia yang menerima dan mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu berasal dari Tuhan. Orang yang menerima itu bahwa Yesus datang sebagai manusia, itu adalah orang-orang yang rohnya roh dari Tuhan. Sedangkan roh yang berasal dari setan adalah yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Tuhan. Saya mau tahu nih, apakah roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh dari Tuhan atau roh dari setan yang ada dalam diri Anda nih? Roh Kudus yang ada di dalam diri kami itu Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Bisa dikatakan 3, Allah Tritunggal. Itu Allah, antikristus. Bapa dan Roh Kudus, tahu? Maaf, Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Sabar dulu, sabar. Antikris itu orang yang menyangkal Yesus, Sabar. yang menyangkal Mesias. Udah. Sabar. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Kristen Indonesia hanya menggunakan kata Roh Kudus berasal dari Quran. Di dalam Bible bahasa Yunani asli tidak ada kata Roh Kudus. Itu kan Tuhan sendiri. Itu Anda mengambil istilah. Dengar Bang, Roh Kudus itu tidak ada di Kristen. Nanti di Indonesia baru niru-niru Al-Quran. Di dalam bahasa Yunaninya Pneumahotheos. Pneumahotheos itu artinya hantu suci, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu di Al-Quran. Kalau di Bible hantu suci Pneumahotheos. Yang saya masukkan sekarang ini, Roh Kudus itu adalah penghibur. Tidak ada Roh Kudus di Kristen, Bang. Roh Kudus itu di Islam. Roh Kudus itu adalah Kristus. Roh Kudus itu terjemahan yang keliru.
Bagaimana dia itu kamu keliru dengan kudus? Nah, Kudus itu suci. sekarang pertanyaan saya, apakah kitab Anda bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kitab kami banyak bahasa. Bukan Enggak, yang pertama kali kitab Anda pertama kitab Anda dituliskan dalam bahasa apa? Apa tuh ya? Pertama kali kitab Anda ditulis dalam bahasa apa? Yahudi lah. bahasa Yunani. Yunani ya. Yunani. Nah, kata Yunani di situ apa? Ketika Anda merujuk kepada Roh Kudus, kata Yunaninya apa? Itu kamu tahu lah sebagai kita ini bangsa, kita ini bangsa Makanya agama Anda itu menipu jemaat sendiri. Anda ditipu oleh agama Anda sendiri. Dalam bahasa Yunaninya, sabar dulu. Dalam bahasa Yunaninya tertulis pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu artinya apa? Hantu. Pneuma hagios, Pneuma hagios artinya hantu suci. Jadi Anda selama ini menyembah hantu, bukan menyembah Tuhan. Kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Nah, Anda menyembah hantu, Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak menjadi Yesus? Kenapa saya tak? Kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Iya, kalau Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak jadi Yesus? Tak, kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Kalau Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak jadi hantu, nggak jadi Yesus? Kan saya manusia, kita manusia hidup kan. Kamu bernyawa, apa bernyawa, betul tak? Makanya Bang, mana yang betul? agama yang benar itu tidak mencuri ajaran agama lain. Ya kah? Roh Kudus itu dari Islam. Agama Anda pneuma hotheos, pneuma hagios. Jangan Anda mencuri istilah Islam. Kalau Anda agama benar, Anda harusnya menggunakan ajaran Anda sendiri. Jangan menggunakan agama Islam punya ajaran. Gak malu? Ya cuma nama malu, apa yang mau malu itu cuma tidak yang malu. Pneuma hagios kenapa jadi ke Roh Kudus? Roh Kudus kan itu Roh Kudus itu penghibur. Itu punya Islam. Kenapa Anda pakai? Islam mana ada itu? Tak ada. Loh, Anda pakai punya kami. Punya Anda itu pneuma hagios. Tak ada. Enggak ada. Berarti Anda lebih cinta ajaran Al-Quran daripada Bible. Itu Quran kan dongeng. Terus kenapa Anda pakai? 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 Kan Quran kan mengajar ini 4. Mana boleh cukup? Kenapa Anda pakai? Di Kristen berapa bini? Di Kristen berapa bini? Bini cukup 1 lah. Mana dalil? Kasih dalil. Kasih dalil. Saya mau tanya. Kasih dalil dulu. Kasih dalil. Kasih dalil di Kristen. Kasih dalil. Kasih dalil kalau ada. Kasih dalil kalau ada satu istri. Kamu tunjuk kata dalil. Kasih dalil kalau satu istri di Kristen. Kasih dalil. Ada enggak? Kalau ada. Ada enggak? Satu istri. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mana Bukan dalilnya seperti cukup agama satu kalian. istri? Mana cukup Jika satu istri? di agama kalian Mana cukup satu istri mana? Mana cukup satu istri mana dalilnya? Oke, Mana dalil? Tidak ada dalilnya. Oke, aku tanya dalilnya. Tidak. Mari, silakan. Silakan. Aku tanya dalilnya. Kalau kita kalau kita nih manusia kan. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Dalil. Kamu dengar dulu. Tertulis di mana? Kalau kita KW 1 kan, lepas itu kita cukup kita kongkek sana, kongkek sini, kongkek sana. Mana jadi dalil? banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya gatal. Ya. Enggak ada dalilnya. Di Kristen itu tidak ada batasan istri, enggak ada dalil. Kamu paling sering selingkuh di belakang istrimu. Jujur. Jujur kau. Jujur. Apa tuh? Berapa perempuan sudah kau tiduri di belakang istrimu? Jawab. Jawab. 100. 100. Gitu dong. Gitu. Memang Kristen itu satu istri di rumah, tapi di luar kerjanya jajan. Kenapa? Kenapa? Karena di Kristen dosa-dosanya sudah ditebus. Ya kan? Iya dong. Jadi apapun yang dilakukan Kristen di belakang istri, cukup satu istri, tapi di belakang istri,
Dompet penuh kondom. Yakin? Kamu berani sumpah kau punya kelamin busuk kalau kau tidak pernah setubuh dengan perempuan lain? Berani kau sumpah? Ayo. Berani kau sumpah di depan istrimu? Berani kau sumpah di belakang di depan istrimu kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain istrimu? Berani? Berani? Ya. Burungmu membusuk. Burungmu membusuk. Kamu ada kuasa sihir kawan? Malu kau kan, malu. Kristen itu memang satu istri tapi tidak ada dalil. Tapi di belakang istri nih. Laki sama laki aja bisa di gereja. Laki sama laki di gereja bisa. Laki sama babi di gereja bisa. Kalau Anda baca di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, kata Yesus, dia akan memperoleh berlipat kali ganda istri. Itu dalil. Kamu tidak pernah belajar Bible. Aku yang tahu Bible. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Enggak berani kau sumpahkan kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain istrimu? Enggak berani kan? Takut nonotmu busuk kan? Malu kau, mukanya membiru teman-teman. Berani dia bersumpah, hancur burungnya. Enggak berani dia. Cuman modal gigi seperti gigi anjing. Enggak berani dia bersumpah di depan istrinya. Berani kau bersumpah, burungmu berulat kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain di belakang istrimu. Pucat langsung mukanya. Pucat langsung mukanya, pucat. Pucat dia. Istrinya langsung. Habis ini kurasa mereka habis ini perang lemparan panci dia. Biadab, kenapa enggak berani sumpah depan semua? Biadab, kenapa kau enggak bersumpah tadi? Biadab. Malu dia, malu. Malu kawan-kawan. Sebabnya aku punya teman kantor juga dulu begitu. Di belakang istrinya cukup satu istri. Teman saya nih, aku ceritain sedikit ya. Teman kantor saya dulu waktu saya masih dinas. Teman saya ini kan, kami kalau di kantor setiap belum mau makan kan, ayo kan udah makan. Kita kan cukup Bismillah dengan doa makan. Dia begini dulu, ya kan. Setiap mau makan, wah, setiap mau minum, setiap mau taat sekali. Apalagi pada saat acara kantor ada istrinya, wah, Bapak, waduh, ku bilang dalam hati, si munafik ini pingin kuludahin matanya. Giliran kami ke Jakarta atau dinas di mana bareng-bareng, botolnya nggak pernah kering, botolnya basah terus. Kalau sudah yang pirang berubah lagi yang bahenol, udah yang ini yang, aduh, ini orang kalau di depan bini. Begitu ke Jakarta juga baru pendidikan 1 minggu, pendidikan 4 perempuan. Gile. Benar-benar lah kalau di depan bini. Giliran dinas, apa kata dia? Kau itu kalau di belakang istri udahlah, jangan kayak orang tua terus gitu. Kapan lagi kita bujang ini? Kampret. Malah dia kata dia kalau nggak ada pendetanya ya dia yang kadang menggantikan di atas mimbar. Weh, gila. Manusia rusak. Di depan istri sok paten, di belakangnya aku yang tahu dong. Karena aku sahabat sama mereka.
Anda telah menipu dengan Anda mengatakan Yesus manusia sekaligus Tuhan. Itu menipu itu Tuh, namanya. itu bukan menipu, tapi Yesus dikatakan anak manusia dan anak Allah, dua-duanya. Ya. Dua natur itu mereka dalam Yesus. Anda tahu Kalau Anda hanya mengatakan Yesus manusia saja itu salah, dan Anda mengatakan Yesus Allah saja itu salah juga. Dua-duanya, dua natur itu ada dalam Yesus. bisa Anda tunjukkan kepada saya dalilnya? Dalilnya itu ketika Rasul Petrus ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Yesus mengatakan, anak Allah yang hidup. Itu Kira Yesus. itu anak Allah, Bang. Betul. Ruang dialog di mana hati bertemu, menjalin simpul pemahaman yang hakiki. Bersama moderator Islam, lintas iman dan kepercayaan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.